Halo, halo selamat malam. Kembali lagi di Biang Lala episode ke-8. Hari ini kedatangan tamu yang bikin iri dengki sih. Tamu. Ada Bang Afan sama Budos. Mbak Nur Fajriah. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Lala. Jangan Lala ya. Alhamdulillah sehat. Lala aja nggak Alhamdulillah apa-apa. baik, sehat ya, alhamdulillah. Ceng atau Mbak? Jadi usia berapa sih? saya 36 Om. Jadi 40 ya. Mbak Nur sama Bang Afan ini itu kan pertamanya ya jujur gitu ya. Aku pertama ngelihat display name-nya tuh udah gondok duluan gitu kan. Ih, apaan sih? Ada embel-embel desanya gitu kan. Kalau Mbak Nur ini aku iya beneran yang surprise gitu. Kalau yang episode pertama Biang Lala itu kan aku ngobrol sama Karatri. Karatri itu mutual di Twitter gitu kan. Dia tuh pernah kencan 3 hari dengan Baginda Nesta. Jadi makanya aku exciting banget gitu kan waktu ngobrol sama dia. Dan ternyata tuh ada temen yang ngasih tahu Aziali ada loh yang udah pernah ketemu sama masa aku ternyata Mbak Nur Anda ya Ngedet ya. Iya makanya jadi pas kemarin mumpung lagi international break gitu kan, tidak ada pertandingan, jadi mau kembali ngobrolin ini tuh Nesta tuh punya siapa gitu loh, punya aku, punya Anda, ini siapa? Istrinya kayaknya. Ke Bang Afan dulu deh, karena kan cowok yang cewek ngalah dulu ya Mbak ya. Bang Afan ini kayak mana ceritanya? Kalau misalnya cewek-cewek kan alasannya sama Nesta itu kan he's good looking gitu kan. Terus skillnya ya Allah Tuhan, best wall gitu kan. Nah kalau Bang Afan sendiri alasannya bisa suka sama padukan Nesta itu apa? Awal mulanya sih suka Lazio dulu ya. Sebelum kenal Nesta kita ke Lazio dulu dengan penaltinya Signori yang mempesona seperti itu, kaki kidal, nggak pakai start jarak jauh, langsung tembak, langsung seperti itu. Kayak Lazio seperti ini ya. Dikala semuanya suka Milan dan Juve, kenapa nggak Lazio aja tahun 95 itu. Dan kebetulan Lazio away ke sini ya, ke Indonesia. Pada waktu itu nggak lihat karena masih SMP, jadi nggak mungkin gagal walaupun lihat di TV. Tapi kenal Nesta pun ya sejak tahun 97 itu ketika Mancini pindah itu, ini namanya Nesta ya, namanya bagus juga sih, namanya nyambungnya dengan Afan Nesta. Itu mungkin bagus ya dikonek-konek seperti itu. Dan dulu di sini ada radio Gibol sih, radio Susana Gibol tuh ada di sini. Jadi masing-masing pendengarnya harus pakai nama Gibol, nama gila bola ya, harus ada gitu. Makanya saya pakai nama itu. Kebetulan nama itu saya pakai sampai sekarang, di FB pun nggak pernah berubah ya, namanya seperti itu, di semuanya pakai nama itu. Di FB maupun TV ya. Oke, jadi memang berarti Anda senior ya. Karena dari 95, kalau aku tidak mengenal Om BP seniori, maaf ya, saya lebih muda. Mendadak tua. Emang kerennya seperti itu, dalam 93, 94 kan top scorer terus sampai 94, 95. Jadinya, benar. Keren ya, kecil tapi bisa top scorer ya, kaki kidalnya ampuh banget. Akhirnya cari referensinya, ini pernah patahin Gascoigne ya ternyata ya. Kenapa kok tiba-tiba Gascoigne nggak main? Ternyata pemuda ini di Primavera yang patahin kaki Gascoigne gitu loh. Akhirnya Gascoigne kan bilang, suatu saat nanti akan jadi bek terkenal anak itu gitu. Nyatanya iya benar, semuanya terbukti. Gitu singkat cerita. Monggo dilanjut. Oke. Kalau Mbak Nur gimana? Iya, sebelumnya agak mirip sih Mbak Lala sama Mas Afan ya. Cuma mungkin beda di tahun aja ya. Kalau Mas Afan itu 95-96, kalau saya sih tahu Lazio-nya sih di tahun 99-2000 ya, waktu zaman-zaman Scudetto ini ceritanya. Asik. Nah, di situ kan waktu itu kan masih heboh-hebohnya kan. Baru kenal bola juga di situ, masih SD juga waktu itu. Wah, ketahuan dia tuanya ya. Jadi
apa di situ lihat kan, wah ini kayaknya keren nih yang Scudetto nih. Itu lihat-lihat apa kaptennya kan, wah Nesta keren juga nih. Ya udah, karena dulu kan masih zaman-zaman SD, SMP itu kan ada kita main aja nih. Kan kalau panggil Odo atau Nervet kan gimana ya manggilnya, net pet gitu kan. Nesta keren kayaknya, makanya panggil Nesta dari dulu sampai sekarang kan. Nah cuman sempat keselnya tuh pas Nestanya Udah, pindah. jangan cerita, nanti ceritanya pindah. Dia udah terluka saat Lapar kan. Hostnya juga terluka kalau terpindah. Nah dulu ya waktu itu sempet niat mau nge-blacklist gitu kan, semua posternya diturunin semua dari dinding kan. Pokoknya semua apa namanya clipping yang berbau-bau desa itu udah mau dibakar deh, dicoret-coret. Sama dengan Tahu-taunya pas ya diwawancarain, katanya pindahnya ke Milan itu karena buat nyelamatin Lazio. Wah nggak jadi deh, langsung makin berbunga-bunga. Iya, saya tambahin Mbak Kadri. Senang itu gitu. Dia tahun 98 itu kapten termuda itu. Gitu. Kapten termuda di Serie A. Masih umurnya 22. Gitu. Pada waktu itu termuda. Dan setahu aku selama di Lazio nggak pernah dapat kartu gitu ya. Nggak pernah dapat kartu gitu ya. Merah gitu ya. Biasanya selama di Lazio nggak pernah dapat kartu merah gitu kan. Udah berapa kali jadi bek terbaik gitu kan. Nanti di Milan baru dapat kartu merah gitu kan. Kartu merah ada di Copa. Oh pernah ya? Lawan di Inter. Copa ya? Waktu lawan Inter semifinal kalau nggak final. Saya ingat itu. Dia itu apa namanya? Protes berlebihan karena cenderung wasitnya merugikan terus sampai offside dibiarkan, terus gol dianulir, dia marah. Wah, siapa nama wasitnya? Kasih tahu, berani-beraninya ngasih expulso sama baginda saya. Direkam kok sampai ruang ganti pemain, beberapa pintu juga direkam. Ada gitu. waktu Copa lawan Inter pantas. di semifinal kalau nggak tahun 98 kalau 99. Ya. Oh iya. Berarti salah nih berita yang saya baca. Nggak mungkin kalau di Serie A iya. Itu waktu di mungkin Copa beda aja. Iya di beda turnamen di Copa. Kalau di Serie A berarti ya, oke. Jadi kalau Bang Afan tadi kan dari mulai 95, 97, terus kita 98, 99, 2000 ya waktu Scudetto, oke. Jadi intinya tuh memang sama-sama suka sama Nesta gitu kan. Terus kalau Bang Afan sama Mbak Nur kan memutuskan waktu kejadian Nesta gitu kan, waktu beliau pindah itu tetap gitu ya, masih tetap dengan tracknya gitu, masih tetap jadi Laziale, masih tetap memuja beliau gitu kan. Kalau aku memilih jalan yang berbeda. Aku Mbak ya, jujur. Pokoknya 2003 ya, 2002 apa 2003 itu pas dengar kabar dia pindah ke ya 2002 2003 gitu. Aku yang langsung beneran yang langsung nggak mau nonton bola Serie A lagi gitu kan. Tapi poster segala macam masih nempel gitu kan, masih nempel pokoknya sampai yang berdarah-darah gitu. Masih anak SMP ya kan, patah hati pertama wajar, itu ya Allah. Wajar. Gak tinggalin pacarnya aja ya. Tapi aku tidak punya perasaan sentimental loh kepada beliau tuh, bener yang kayak misalnya nih ya, perumpamaanku tuh gini, misalnya suka bola itu agama gitu kan, kalau Arema kan my second religion gitu kan. Nah kalau Lazio tuh kayak gitu, Lazio itu agamaku, nah Nesta itu nabinya, jadi nggak ada yang romance gimana tuh nggak ada gitu. Tapi emang beneran yang mana ya jelasinnya, sama kayak Bang Afan deh, ngefans sama Nesta itu kan nggak mungkin gue pengen jadi pacarnya dong, kan nggak gitu susah jelasinnya. Ya secara permainan sih, kebetulan kan mainnya juga baik banget. Jadi, iya dia tuh best defensor gitu kan. Ketika ditinggal pun juga sempat kaget, bahkan tablet bolanya waktu beli sore itu dengan berita Nesta ya, wah pindah. Nesta bener. Iya itu sudah nggak percaya loh. Sampai pada waktu itu keluarga mau ke Kediri ya, sampai tabletnya saya bawa, saya nggak bisa baca loh, pasti pindah ini gitu. Ke Lazio lagi, tapi dalam hati ngapain kok, intinya seperti ini. Jadi lambang di dada lebih besar daripada nama pemain, seperti aja.
Yang kita pegang harus gitu. Komitmennya. Jadi nggak ada Nesta pun ya tetap kita Lazio sampai apapun tetap suka Lazio. Bukan nggak ada Nestanya gitu. Tapi namanya tetap abadi, tetap saya pakai sih. Sampai sekarang dipakai. Tetap suka Nesta gitu. Walaupun Jadi, banyak yang mencibir Bang, itu pengkhianat atau apa. Oh enggak. Nanti kamu nggak tahu sejarahnya. Sudah diam aja. Kalau kita Benar. ikuti terusnya, tetap kita tahu. Iya. Mbak Nur Fati itu persis paham. Kalau ada yang memaki-maki pengkhianat, Itu lagu pengkhianat apa pendapatnya namanya, orang, ya. legenda melon, monggo silakan. Kalau saya ikuti artikelnya ya sudah, dia akan pergi demi keuangan kita juga. Dan uniknya waktu pergi sampai 10 tahun banyak gelar di sana, saya nggak nyimpen fotonya satu sama betul, sekali ada baju betul. Milan. Aku juga Nggak enggak. pernah sama sekali. Filenya juga enggak. Sudah saya anggap nggak ada gitu aja. Dan berharap suatu saat balik. Jadi 2002, 2007 itu sudah mau balik, tapi Milan lagi jaya-jayanya juara champion ya. Jadi dia nggak mungkin, harganya juga mahal. Lot itu juga lagi perketat keuangan. Setelah itu 5 tahun lagi 2012 sudah ada wacana, semuanya udah ada wacana, tapi Lot itu bergeming, nggak mau. Dia nggak mau era keemasannya apa namanya dipakai di sini. Dia nggak mau. Seperti itu. Jadi bukan melupakan masa lalu, ini era saya gitu loh. Jadi nggak mau yang berbau-bau seperti itu. Mengulang nama-nama dulu tuh. Akhirnya Nesta akhirnya nggak ada tanggapan dari Lazio. Lot itu juga akhirnya dia lebih milih ke Liga India kalau nggak salah ya. Iya. Seperti itu, makanya ya sudah lah. Saya berharap suatu saat pasti kembali. Yakin itu suatu kembali. Kalau Mbak Artinya Nur tetap gimana? di Olimpico. Kemarin kan sempat sebelum Opa Sari datang kan sempat ada juga tuh rumornya Nesta yang bakalan itu tuh, aku yang sampai nggak apa-apa deh Liverani asal jangan Nesta gitu. Aku tuh sakit hati nanti kalau dia dimarah-marahin lagi. Kok mirip ya? Bisa juga nggak tega banget itu. Mending nggak usah deh sekalian jadi pelatih Lazio, timbang harus denger cacian, makian, hinaan dan kawan-kawannya itu. Oh berarti Mbak Nur, resiko itu. berarti kita satu tim ya Mbak Nur ya. Kalau Bang Afan itu apa sih ya kan, jahat banget dia. Cuman lebih kepada apa ya, nggak tega aja gitu Mbak, lihat Nesta yang tadinya udah jadi istilahnya salah satu ikon lah dari sejarah Lazio kan, kita bisa pungkiri itu kan, walaupun memang sebagian laziale mungkin khususnya di Indonesia mungkin berpikir berbeda ya, tapi kalau bagi saya sih Nesta itu ya tetap aja salah satu simbol Lazio kan, salah satu simbol sejarah Lazio sampai sekarang yang memberikan Scudetto sampai sekarang pun dia kayaknya masih belum ada yang bisa gantiin posisi nomor 13 itu sejak ditinggal Nesta 2002 yang lalu. Betul sekali. Oh, aku mau cerita sebentar. Lu mikirnya Acerbi kan? Iya. Jadi kemarin itu kan sejak aku kembali mengikuti Serie A gitu kan, itu sekitar 2017 atau 18 gitu. Itu baru mulai lagi tuh nonton Serie A lagi gitu kan. Nah terus ketemu sama teman kemarin, Bravi. Nah gua ngiklan. Jadi ini aku nanya gitu kan, karena mereka tuh bikin ini bikin kaosnya itu desainnya AC Milan kan kemarin itu. Jadi ada Nestanya cuman Nesta Milan gitu kan. Jadi aku bilang aku mau beli kalau Nestanya pakai baju Lazio, aku bilang gitu. Jadi terus temanku itu bilang nggak masalah asal kamu bisa nyari soalnya aku takut flop. Ya Allah segitunya gitu kan. Jadi aku sampai apa tadi? Maksudnya mau beli desain, mau beli kaos gitu kan, gambarnya Nesta tapi pakai kostum Lazio gitu loh. Jadi ngajak teman-teman, tahu nggak sih jawaban mereka apa? Itu kan legendanya AC Milan, ngapain? Astagfirullahaladzim. Aku nggak terima gitu, ya Allah sampai. Jadi ngajak teman Laziale itu, mereka bilang Nesta pengkhianat gitu kan. Ngajak orang lain kan nggak mungkin gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener berusaha keras. Gimana caranya? Cuma nyari 20 orang loh. 20 orang. Kayak gini, bentar. Nih. Aku pamer ya. Tuh. PO bikin kaos. Cari 20 dulu gitu. Iya. Tuh. Ya, kebetulan saya juga penjual dulu. Saya juga bikin. Jadi nyari 20 orang aja tuh sampai yang berdarah-darah banget gitu kan. Jadi makanya itu aku waktu ada kalau rumor tahu komunitasnya enggak, mudah sekali. Cuman kalau enggak komunitas, kalau tahu komunitasnya cepat lah. 20 gitu. Malum, kita tukang PO sekali dulu. Ya benar. Iya, jadi makanya
Kenapa? Pembelinya Mas Oh. Afan. Oh gitu. Berarti Sekarang aku telat ya bonekanya udah kenalnya dipegang Nesta. sama. Oh ya Allah ya, baiklah. Ya. Banyak yang pesen Bagaimana ceritanya? namesake Nesta. Bahkan yang jadi Oh. sekarang pun masih ada ya pakai nama Nesta. Baik, Ada Nur deh. banget. Kayak mana itu ceritanya bisa sampai kencan sama Paduka itu? Kayak mana? Sama dengan eventnya sama dengan Kak Aduh. Katri ya? Sama banget, sama. Hmm. Iya, kayaknya itu satu-satunya event yang memang kayaknya udah nggak bisa terulang lagi deh Mbak ya. Jadi memang kalau bisa dibilang bersyukur sekali bisa ada di sana waktu itu kan. Waktu itu memang nggak sempet ke sana, cuman waktu sebulan atau 2 bulan sebelumnya kan udah ada iklan kan dari Domikado kalau misalkan mau ngedatengin football legendnya itu kan ada 16 football legend kan, salah satunya Nesta nih kan, yang lainnya bodo amat lah, Nesta aja nih pokoknya kan. Oke. Nah itu kan di Twitter dulu kan dia ngadain kayak kuis gitu kan, hadiahnya tuh 2 tiket buat nonton langsung di GBK gitu kan. Ya udah aku ikut, endingnya dapat kan 1 tiket 2 tiket gitu untuk di GBK kan, udah alhamdulillah lah cukup kan. Besoknya ada meet and greet-nya kan, kata temen ikut nggak meet and greet-nya Nesta, udah ini kan udah dapat kok tiket buat ke GBK kan. Nah kan beda kalau di tiket kan cuman GBK kan cuman di tribun, nggak bisa deket-deket gitu kan. Kenapa nggak ikut meet and greet-nya aja? Wah ya mahal banget deh untuk ukuran anak kuliahan kan waktu itu. Bisa nggak makan di sebulan. Ya kapan lagi kan? Belum tentu seumur hidup bakal ada momen kayak gini lagi kan. Ya udah diusahain lah gitu. Udah sampai nelfon ortu kan ke rumah, boleh nggak? Awalnya nggak posisi di dibolehin. mana, Mbak? Lagi di Kendari atau lagi di Bogor? Aku waktu itu lagi di Depok, Mas. Masih kuliah waktu itu kan. Masih di Depok. Udah, abis itu mulai kan diizinin. Akhirnya pergi nekat sendiri ke sana. Nyampenya itu siang sih, atau nyampenya siang, meeting kan malam. Udah nungguin dulu kayak anak hilang kan, bawa boneka, bawa shawl, bawa kamera, bawa poster. Satu-satunya Laziale cewek ya. Satu-satunya Laziale cewek. Aku bawa boneka yang kayak dipegang Mas Afan itu, boneka baju, itu di belakang itu tertulis Nesta gitu. Itu aku bawa, emang aku niat buat dikasihin kan. Masih ada nggak? Nah, ya kayak gitu. Iya. Udah nyampe sana, ya bener ini pas banget kayak gini 13 terus namanya Nesta di belakang. Ya itu yang kayak gitu. Bang Afan aku mau. Ada PO-nya kok di Adime. Itu lagi buka PO. Iklan dia. Oke. Jadi gimana? Akhirnya ketemu. Itu lebih banyak. Ya udah pas akhirnya. Sebelum habis asar tuh ketemu si Nestanya udah prepare kan mau ke GBK kan, ya udah nongkrong dulu di depan pintu keluar kan, si Hei di antara Mancunian sama Milanisti, Interisti dan lain-lain. Saya doang sendiri yang Laziale Mbak waktu itu. Udah. Gak ada temennya. Pas datang kayak ikut rombongan kita ya Mbak Nur. Gak ikut rombongan anak-anak berarti ya. Di sana sih ketemu Mas Dani, kemudian Bang Gitu juga ada, kemudian Mas Adi, Palu, ketemu, cuman nggak sempat masuk kan, aku aja yang masuk waktu itu. Iya. Mereka cuma nitip shawl sama ini buat ditandatanganin kan. Pas di hotel ya? Pas masuk situ, ya tadi tuh pas lagi ngantri kan, udah di jejer tuh ngantri kan, ada berapa per 20 orang gitu kalau nggak salah, udah ngantri satu-satu. Bawa apa aja di mejanya mereka kan masing-masing ditandatanganin. Ya udah poster 2, 1 poster itu untuk 15 pemain, 1 poster khusus untuk Nesta kan. Udah pas giliran nyampe di siapa ya, Materazzi kalau nggak salah, di Materazzi dia ngeliat loh, ini kok ada Nesta sendiri gitu kan, dia ini kan cewek sendiri pakai biru-biru juga. Iya dia senyum aja udah tahu. Yang lainnya merah biru kan, sendiri yang biru lagi waktu itu kan. Ketawain kan, oh ini untuk Nesta nih, gituin kan, udah pas sampai di Nesta, udah deh pokoknya lupain semua malu-malu, lupain semua. Kapan lagi? Pokoknya nggak ada malu-maluan deh, kapan lagi kan? Udah amat lah mau malu-maluin gimana terserah lah.
Ya udah akhirnya minta tanda tangan, kemudian minta beliau say hey untuk Lazio Indonesia kan. Cuman mungkin karena dia ngehargain Milanisti dan lain-lain, jadi dia bilang sorry, maksudnya dia nggak bisa. Dia kirain aku wartawan kali ya, atau gimana kan? Mungkin karena profesionalismenya dia bilang minta maaf, dia nggak bisa. Kan. Habis itu ya udah minta boleh nggak can I hug you kan? Peluk gitu kan? Gak sopan banget. Nggak ada bininya di situ ya. Ya udah dia langsung berdiri, tiba-tiba langsung kayak gini kan, meluk. Habis itu Rame sebelum gempar meluk, ya. saya kan nggak ada yang bantuin. Langsung gempar tuh satu aula gitu kan, auditorium gitu kayak gitu kan. Ruang meetingnya gitu kan. Ya udah Iya, pas biru sendiri, dia cewek sendiri. ngambil dia ngambil handphone saya, terus minta tolong sama asistennya dia kan buat ngulang gitu momennya kan, dia ngerangkul gini, terus asistennya ngambil handphone saya, terus difotoin sama asistennya. Ya ampun. Jadi ada fotonya nih ceritanya. Saya gila sendiri saya kan. Ada banyak itu fotonya. Nggak irin ya. Ada. Oke, baik. Ya udah di situ Sepertinya... langsung kabur saya kan udah selesai Mbak, udah keluar. Saya langsung keluar, lupa ternyata masih ada satu si Rui Costa ketinggalan kan. Udahlah, nggak apa-apa deh, yang penting Nesta udah bodo amat. Ya udah keluar kan, bisa masuk lagi. Ya udah, habis dari situ si asistennya Nesta datangin lagi gitu kan. Kamu pernah datang ke ini? Dia kiranya saya pernah datang ke meet and greet yang di Amerika gitu kan. Saya bilang dia baru pertama kali datang ketemu Nesta. Jadi kiranya saya orang yang di sana, asistennya itu yang baju putih itu ya Mbak ya? Mbak Nur? Yang baju putih itu Mas, iya benar. Karena biru itu ya? Putih, siapa yang namanya? Aku lupa aku. Iya benar. Dia di stadion juga suruh moto itu, suruh Nesta moto waktu kerumunan Lazio berkumpul di pojokan itu di tribun. Iya. Suruh ngambil fotonya dia sama anak Lazio, walaupun dari jarak jauh. Oh, iya benar. Yang mau sama Mas Eko itu ya, Mas Buluk itu ya. Mas Buluk. Oh iya benar. Oke, jadi sepertinya yang nggak terlupakan. Mbak Nur sepertinya dari situ jam 2 malam, Mbak. jam 2 malam ya. Itu nggak pernah seumur umur aku balik itu jam 2 malam naik Bogor minta kakak jemput, udah kayak orang apa aja tuh balik tengah malam. Naik pakai apa? Ya ampun, nih. Pakai oplet. Aku dari Sandrila itu naik kereta, Mas, itu pulangnya naik kereta. Kereta terakhir itu dari Jakarta Bogor kan. Sampai Bogor minta tolong kakak dijemput di stasiun. Kakak udah lagi tidur, jam 2 malam aku nyuruh jemput. Nggak langsung sama anak-anak ya? Saya pikir join sama anak-anak. Langsung balik. Langsung balik ke... Saya yang menggelandang di sana kemarin. Sepertinya Mbak Nur dulu di kehidupan sebelumnya itu menyelamatkan semesta gitu ya. Jadi ya bisa peluk-peluk Nesta ya kan, bisa selfie ya Allah. Seperti kejatuhan. Baik. Seperti kejatuhan, bukan durian runtuh lagi tuh Mbak, apa ya? Meteor kayaknya. Genting kali ya, genting sama rumah-rumahnya mungkin. Tadi semua. Ya, jadi kalau kita ngefans gitu kan, terus tiba-tiba bisa ketemu, terus bisa interaksi secara langsung, itu yang benar-benar berkah anugerah gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu sampai sekarang ya, maksudnya passionnya untuk tetap menyayangi Nesta itu sampai sekarang nggak berkurang kan, Mbak Nur, Bang Afan? Nggak sama sekali. Kalau cowok nggak boleh terlalu berlebihan. Padahal maksud kita sama ya Mbak Nur ya. Iya. Kita tuh maksudnya bukan yang nggak ada romance kayak mana gitu loh. Cowok tuh aku juga nggak ada niat kok. Aku nggak ada niat juga jadi yang kedua gitu kan di kehidupan Nesta sama Gabriela kan. Cuma sebatas mengagumi aja gitu kan. Nggak, maksudnya gini, kalau Mbak Nur sama Bang Afan kan sudah pernah ngelihat secara langsung gitu kan. Dan kalau aku nih sepertinya memang harus umroh ke Roma. Sebenarnya Nesta sekarang tinggalnya di mana sih? Di Roma apa di Milan? Enggak, dia udah di ini ya, masih di klub seri.
masih ngelatih seri C kalau nggak salah ya. Apa itu? Frosinone? Enggak. Terakhir Nesta. Frosinone Nesta udah udah enggak. di Frosinone, udah enggak ya. Udah enggak. Enggak, Udah sekarang dia udah enggak. kayaknya Udah lagi balik enggak ngelatih. Enggak, Udah maksudku nggak lagi mungkin. dia tuh hidupnya tuh di mana sekarang, di Roma apa di Milan gitu loh. Jadi aku kan Masih di planningnya Roma mau sih. ketemu ke sana gitu. Nggak Pantau ngajakin aja aku Mas. IG-nya. Mbak. Tapi Agi-nya juga jarang share Lazio juga dia. Iya, makanya Iya, suka jarang. dibilang dia itu legendnya AC Milan kan itu, dan itu yang bikin aku sakit hati. Ini Jadi ada cerita intinya sih ya. Apa? waktu ke Jakarta Apa, Bang? kemarin itu ya luar biasa. Hmm. Jadi nggak ada niatan berangkat sih, cuman ngeser-ngeser aja. Kapan lagi ya ke sana lihat gitu. Pas dibaca nyonya juga statusnya di Facebook kan saya alay dulu nulis gitu. Kenapa ya kamu berangkat dah? Enggak sih, enggak usah. Enggak apa-apa wis. Berangkat toh tapi pulangnya cari dana sendiri ya. Duh, boleh tapi. Boleh. Tak beli tiket berangkat ya. Oh ya udah. Sekarang cuti di kantor. Enggak cuti ding, masih kerja. Pesawat jam 2, jam 12 pulang. Jadi ke bandara 2 jam ngebut, langsung naik pesawat langsung berangkat. Gak ada persiapan. Di sana ngapain enggak tahu. Walah gampang banyak teman Lazio pasti ada yang nampung deh. Alhamdulillah Om Johan, Presiden LI yang pertama itu ya. Itu baru dia nampung. Ke rumah aku aja Mas. Tempat kerja aku ada anak-anak di sana. Ya tidur di sana 2 hari. Alhamdulillah bisa ketemu teman-teman Lazio di Jakarta. Kita ke Ragunan bareng jalan-jalan. Keragunan, ya Allah. Iya, kumpul-kumpulnya di sana. Kayak bikinnya kopdar di mana Mas? Ada Mas Afan datang loh. Ayo ke Ragunan yuk kumpul-kumpul di sana. Saya yuk. Pinginnya kumpul, pingin tawan anak di sana. Oh, banyak juga ya anak di sini ya. Jadi seperti itu. Nanti pulangnya alhamdulillah ada teman juga yang ngasih tiket. Butuh tiket pulang nggak Mas? Iya sih, tak pesan dong Mas. Gitu. Loh, gimana? Tidak apa-apa, gampang lah. Jadi ada jalan lah. Oke. Pak Pres, tolong didengar ya. Saya butuh tiket PP dan akomodasi ke Roma ya. Saya mau ketemu sama Baginda Nesta. Saya nggak mau kalah sama mereka berdua. Jadi intinya dari semua perbincangan kita hari ini adalah apa ya? Kalau misalnya anak AC Milan itu mengklaim Alessandro Nesta itu legend mereka, ya terserah gitu kan. Karena bagimu Nestamu, bagiku Nestaku. Iya, Lazio juga gitu, banyak yang mencoba ya Mbak Nur ya. Oh banyak banget, tapi kita biarin lah sudah. Kalau kita tahu ceritanya ya sudahlah. Gimana dia lah pagi hari masih latihan pagi, siangnya dipanggil dan sore harus berkemas-kemas pergi ke Milan gitu. Tapi asumsi orang-orang monggo lah, kan banyak main di Milan, kan gelarnya balik di sana, ya enggak apa-apa ya, sih. Benar. Ya makanya berarti kita memang harus satu sikap ya. Bagimu Nestamu, bagiku Nestaku ya kan. Lakum dinukum waliyatin. Karena aku walaupun sempat mogok gitu kan, tapi tetap sih, bahkan mohon maaf nih, tanda tanganku aja ada namanya Nestanya gitu. Jadi ya maaf. Cintaku tuh everlasting ya. Kenapa kok tiba-tiba menghilang? Banyak sih yang kayak gitu sih. Kalau saya ketemu di jalan sama orang-orang gitu juga. Saya dulu Mas suka Lazio, tapi karena ada yang pindah salah Nesta, yang akhirnya aku sekarang suka Real Madrid, suka oh ya. Enggak, kalau aku seperti itu gitu. Enggak, kalau aku bukan murtad sih ya, lebih ke jadi beneran yang total nggak mau nonton bola gitu loh. Jadi yang beneran saking shocknya tuh aku nggak mau lihat Nesta yang berbaju Milan aja, aku males banget ngelihatnya. Dan biasa teman-temanku yang AC Milan tuh sengaja banget gitu kan, kalau aku lagi ngomongin Nesta, mereka langsung post fotonya Nesta lagi pakai baju AC Milan. Tapi ya sudahlah ya kan, kita udah sama-sama dewasa. Dan aku tetap prinsipku tetap satu itu, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Bagimu Nestamu, bagiku Nestaku gitu. Dan aku tetap berharap suatu saat semoga gitu kan panjang umur, sehat gitu, aku masih bisa bertemu dengan beliau. Doain ya aku bisa ibadah umroh ke sana. Amin. Tapi nanti kalau aku sudah ketemu sama Nesta, aku nggak mau lagi ngobrol sama Bang Afwan, sama Bang Alvin. Anda bisa ngobrol kok, coba di DM aja. Kalau gitu. beruntung dia jawab kok di Instagramnya. Oh baik. Ya, jadi legend tuh kalau di Instagram kadang-kadang kalau kita komen kok dia balas kok. Oh gitu. Ya, sering saya di Instagram, saya iseng-iseng komen gitu juga balas.
Walaupun kadang-kadang kita lagi ngaco aja komennya. Eslegen gitu. Sama Signori di like. Oh gitu. Gak jelas. Maunya sih legenda, jawabnya kita kan guyonnya seperti itu. Eslegen. Dia di komen gitu. Oke. Jadi kalau bentar, kalau misalnya ngomongin Nesta emang kan gak ada habisnya gitu kan, karena kita kebetulan karena sama-sama fansnya Nesta gitu, harapannya gitu kan, teman-teman Laziale yang lain gitu, tolonglah nggak usah pakai jadi hatersnya beliau gitu kan, walaupun mungkin memang ada penyesalan atau gimana, tapi minimal ya nggak usah sampai jadi haters gitu, apalagi yang ngomong-ngomong jelek-jelek lah, bilang pengkhianat. Iya, Mari kita berusaha aja sama gitu. Pengkhianat gitu, wajar lah, nggak ada yang sempurna. Kalau pengkhianat mah beda, pengkhianat mah yang bilang apa? Pengkhianat mah yang apa namanya? Yang bilang mau stay, pergi. Kayak ini pelatihnya Inter sekarang. Nanti panjang lagi nih kayaknya. Dia merambat ke De Vries juga nanti. Saya kira tadi interview Zoom meetingnya masalah review Inter kan, makanya aku tadi. Iya, kalau saya mau telepon review dulu Mbak Lala tadi siang. Mbak Lala. Kirain itu gini, apa? Bang. Oh, bahas Nesta. Oh, alah, tak pikir review Inter. Takutnya saya ditanya nggak bisa jawab gitu. Nggak, masalahnya kita ngobrolin soal Nesta aja udah lewat dari 30 menit gitu loh. Mau ditambah preview bisa 7 hari 7 malam gitu kan. Karena kan antara Lazio sama Inter ini ada Gamma-Legio gitu kan, historinya panjang. Itu tuh bakalan nggak selesai dalam waktu 30 menit. Jadi memang mungkin sepertinya kita bakal ngobrol di lain waktu. Mudah-mudahan di match ke depan itu bisa review ya. Kalau preview kan sebelumnya nih, kita review aja deh Inter sama Lazio ya Bang ya. Tip. Ya, kalau bisa preview dan review juga. Oke, biar banyak kontennya di Lazio Indonesia TV-nya. Ya, jadi tolong buat teman-teman Laziale yang belum subscribe ya. Anda itu berarti keterlaluan banget kalau belum subscribe. Baik, terima kasih Bang Afan sama Mbak Nur, Budos. Sehat-sehat, tetap menyayangi Nesta ya kan Mbak? Pasti itu selalu. Oke, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum.